Baik anak-anak, semoga dalam keadaan sehat selalu dan ingat patuhi protokol kesehatan. Semoga kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Pada kesempatan ini, bagi kelas yang belum dapat saya menggunakan Google Meet atau secara virtual, video virtual begitu, saya akan mencoba untuk mengantar pertemuan kedua melalui video kembali. Silahkan akses pada kesempatan-kesempatan yang dapat dikatakan free begitu. Kalau kalian ketemu dengan wifi di Balai Banjar umpamanya, di rumah teman ataupun di sebuah warung, silahkan buka video ini. Atau kalau kalian memang memiliki paket data yang cukup, berarti silahkan langsung membuka video ini untuk pengantar pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas 3 hal yang terkait dengan materi, kemudian baru berlanjut ke hal-hal praktis, yaitu mengenai langkah-langkah dalam hatha yoga atau gerak-gerak yoga. 3 hal itu yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian, pemahaman, dan tujuan dari yoga. Yang kedua adalah jenis-jenis yoga. Yang ketiga adalah manfaat dari melaksanakan yoga, utamanya adalah hatha yoga. Kita mulai dengan pengertian yoga, sehingga muncul kemudian adalah pemahaman atas pengertian. Yoga dimengerti dalam Yoga Sutra yang dikarang oleh Patanjali, ditulis oleh Patanjali, Maharsi Patanjali tepatnya, dimengerti sebagai yoga citta urati nirodha, atau yoga adalah pengendalian dari gerak-gerak cita. Cita itulah pikiran. Jadi pengendalian gerak-gerak pikiran. Nah, timbul pertanyaan mendasar atas pengertian ini, yaitu ada apa dengan pikiran, kenapa pikiran, dan apa tujuan dari pengendalian gerak pikiran. Menurut teks-teks suci, baik itu dalam Bhagavad Gita yang secara eksplisit menjelaskan tentang pengendalian gerak pikiran, berikut juga dengan Rigveda, seturut juga dengan Samaveda, jelaskan bahwa pikiran itu adalah sumber dari segala sumber tindakan kita atau respon kita terhadap gejala-gejala atau kejadian-kejadian yang ada di luar. Gejala-gejala atau kejadian yang ada di luar itu dimasukkan ke dalam pikiran melalui indera-indera kita, yaitu mata, hidung, lidah, mulut, dan telinga. Penglihatan, penciuman bau, kemudian perasa lidah, kemudian kulit sebagai perasa luar, dan telinga sebagai pendengar itu memasukkan impuls-impuls ataupun gejala-gejala atau kejadian-kejadian yang ada di luar tubuh masukkan ke dalam pikiran. Pikiran kemudian mengolahnya dan akhirnya mengeluarkan sebuah keputusan yang akan menggerakkan otot-otot kita atau karma indria kita. Sehingga pikiran ini adalah alat yang menyaring sekaligus memberikan respon dengan memberikan perintah-perintah kepada seluruh bagian tubuh kita terhadap apa yang ada di luar. Tidak salah kemudian Raja Indria merupakan julukan dari pikiran itu sendiri. Raja dari segala indria, baik itu Budindria maupun Karmendriya. Budindria untuk menangkap impuls-impuls yang ada di luar. Karmendriya itu adalah alat-alat penggerak yang ada di seluruh badan kita. Jadi pikiranlah yang akan mengolah dan memutuskan atas gejala-gejala yang ada di luar yang dimasukkan ke dalam dasa indria kita. Jadi pikiranlah yang harus dikendalikan, dicoba untuk ditata supaya pikiran ini memiliki arah yang baik, akan merujuk kepada mentalitas yang baik, kemudian bermuara kepada fisik yang baik. Begitupun sebaliknya. Sehingga dalam hal ini ada 2 cara untuk menuju kepada tujuan yoga, yaitu dengan terlebih dahulu memelihara fisik yang baik sehingga mendapatkan mentalitas yang baik, sehingga pada tujuannya adalah pikiran itu menjadi sesuatu yang atau terarah kepada sesuatu yang baik. Tanpa tubuh yang baik tidak akan ada mentalitas yang baik dan tidak akan ada pikiran yang terarah terhadap hal-hal yang baik. Begitupun sebaliknya, ketika kita mencoba memulai dari pikiran, kemudian turun ke dalam mentalitas dan melahirkan fisik,
kedua latihan ini baik itu dari pikiran terlebih dahulu, kemudian dari tubuh terlebih dahulu sama-sama baik. Tergantung dari mana kita secara semangat gitu, passionnya dari mana terlebih dahulu. Entah itu kita melatih fisik terlebih dahulu atau dari pikiran terlebih dahulu atau disiplin pikiran, semuanya baik. Karena tujuannya adalah ketiganya ini menjadi terarah dengan tujuan-tujuan yang tertib. Bagi orang-orang dengan memori pikiran yang cukup luas dan dalam, kemudian pengamatan dan pemahaman yang dalam, suka mempelajari ilmu-ilmu, suka membaca kitab suci, maka dari pikiran akan turun ke mentalitas, kemudian akan dari mentalitas akan melahirkan fisik yang baik. Sedangkan bagi sebagian orang yang semangatnya ada pada pengolahan tubuh, berolahraga, kemudian melahirkan mentalitas dan melahirkan tujuan-tujuan yang baik dalam pikirannya. Jadi sekali lagi, ketika kedua cara itu, baik itu dimulai dari pikiran ataupun dari tubuh, itu sama-sama ingin melahirkan tiga hal, yaitu fisik yang sehat, mentalitas yang tangguh, dan pikiran yang terarah pada hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis yoga. Nah, ini akan menjadi tugas tersendiri bagi kalian mendapatkan sekaligus mengimplementasikan dari jenis-jenis yoga. Jadi ada hatha yoga, ada laya yoga, ada jnana yoga, kemudian ada raja yoga, karma yoga, bhakti yoga. Jadi silahkan pilih nanti salah satu, apapun jenis-jenis yoga ini, pelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan yoga-yoga tersebut. Kemudian terakhir, manfaat yoga. Jadi setelah mendapatkan tiga hal dalam kehidupan yang sangat substansial itu, yaitu fisik, mentalitas, dan pikiran, marilah kita mencoba untuk memberikan sebuah contoh yang sangat spesifik, khusus begitu, mengenai manfaat dari yoga. Kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk menuju kepada kesehatan ketiga hal substansial yang ada dalam tubuh, pikiran maupun mentalitas yang merupakan tujuan daripada yoga itu. Tubuh tentu jawabannya adalah makanan. Untuk memelihara tubuh, kita harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Jadi dalam yoga dinyatakan bahwa makanan itu berfungsi dalam tiga hal. Yang pertama adalah vitalitas atau tenaga. Makanan memberikan kita tenaga. Tenaga yang sehat, yang bugar. Selain memberikan tenaga, makanan juga menyembuhkan kita terhadap hal-hal berupa penyebab penyakit, baik itu virus, bakteri, dan lain sebagainya. Makanan juga menyebabkan kita berpikir lebih positif dan merasakan suatu kegembiraan ataupun keceriaan. Telah dilakukan penelitian bahwa ada beberapa makanan, jenis makanan tertentu yang memang memberikan kita manfaat yang luar biasa terhadap perasaan senang, perasaan gembira, dan perasaan tentram. Berikut juga dengan ada makanan yang sebaliknya, yaitu yang dapat memberikan kita lebih menonjolkan kecemasan, kemudian memberikan efek buruk pada diri kita. Maka pemilihan makanan yang baik terhadap kebugaran tubuh itu adalah sesuatu yang esensial. Kemudian yang kedua, bagaimana cara melatih mentalitas? Interaksi dengan orang lain adalah jawabannya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang diri individu, sebagai seorang personal, itu memberikan atau melatih diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Interaksi melalui baik itu verbal maupun interaksi melalui tulisan bisa, memberikan semacam pertukaran pikiran mungkin, dan juga mencoba untuk membagi sesuatu hal apabila seseorang ini mendapatkan kesusahan.
telah dilakukan penelitian bahwa giveness atau suka memberi, suka kasih sayang gitu, suka membagi kasih sayang itu dapat memberikan efek yang lumayan positif bagi tubuh kita, terutama di bidang kesehatan. Penelitian di London, penelitian di uh, Illinois, Amerika Serikat, maupun beberapa perguruan tinggi ternama di Inggris menyatakan bahwa orang yang suka memberi, orang yang bersyukur dalam hidupnya, orang yang terbiasa membantu orang lain, atau yang paling kecil saja ketika kalian memiliki peliharaan di rumah, baik itu anjing, kucing, babi, kambing, sapi, dan lain sebagainya, kemudian melihara tanaman yang ada di rumah, melihara rumput-rumput, kemudian melihara halaman tetap bersih, itu juga bagian dari sebuah interaksi terhadap yang lain, terhadap dunia, terhadap binatang, terhadap alam semesta. Interaksi ini akan memberikan kita semacam sisi positif bahwa dengan memberikan kasih sayang, maka energi positif yang kita berikan akan balik ke kita kembali. Itulah contoh dari melatih mentalitas. Jadi membagi kasih sayang, meringankan beban orang lain, itu akan membalikkan sisi positif itu kepada kita. Itu adalah semacam gerak dari hukum karma itu sendiri, atau reta itu sendiri, yang merupakan hukum abadi menurut agama Hindu. Reta itu merupakan hukum yang bersifat abadi, dan karma itulah hukum yang bersifat kausalitas, dalam pengertian bahwa ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain tanpa sebuah tindakan pamrih pun, kebaikan itu akan balik kembali ke kita, tidak selalu kepada orang yang kita berikan bantuan, tetapi mungkin saja orang lain yang tidak kita kenal, atau mungkin saja orang lain terdekat kita. Jadi itu semacam kausalitas bahwa apa yang kita tanam itulah yang akan kita dapatkan. Kemudian terakhir anak-anak, bagaimana cara melatih pikiran? Itu dapat dilakukan dengan disiplin. Jadi ada tingkatannya, jadi tingkatan yang bisa dikatakan rendah maupun tingkatan yang atas. Kita coba untuk pada tingkatan yang paling bawah terlebih dahulu. Membaca buku adalah jawaban dari melatih pikiran kita agar analisa kita terhadap sesuatu kejadian itu lebih tajam, lebih egaliter atau adil, dan kita lebih dapat memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Terbukti bahwa di mana gencaran kecepatan internet ini yang kemudian melahirkan tsunami informasi, terdapat informasi yang bisa dikatakan informasi sampah atau hoax, dan informasi yang benar. Karena informasi sampah yang membanjiri media sosial, kemudian media-media platform media sosial yang lain, itu kemungkinan besar akan menutupi kebenaran-kebenaran yang ada sesungguhnya. Maka dari itu terdapat penelitian baik di Amerika, Jerman, yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dibantu dengan tingkat membaca masyarakat dalam negara tertentu itu dapat menurunkan keberadaan hoax atau kepercayaan terhadap berita-berita sampah itu. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang enggan untuk membaca di sebuah negara akan menaikkan kepercayaan terhadap berita-berita sampah yang ada di platform media sosial. Sehingga penting kiranya melatih pikiran kita dengan cara membaca buku. Penelitian di Newcastle University sendiri menyatakan bahwa dengan kita membaca buku, sehingga memandu neuron-neuron dalam otak kita untuk lebih padat dan lebih terjalin, sehingga dapat memberikan kita pandangan yang luas terhadap suatu kejadian atau suatu informasi, sehingga kita dapat memilih mana yang sesungguhnya hoax, mana yang tidak. Yang kedua kemudian adalah dengan kita memiliki kecenderungan dalam melatih pikiran kita dengan disiplin, maka kita akan lebih dapat memutuskan sesuatu hal dengan bijaksana. Dengan mendalami suatu informasi dengan lebih dalam dan lebih akurat, maka kita akan dapat
mengambil keputusan atau mengambil sikap dengan lebih bijaksana. Maka dengan membaca buku, dengan melatih pikiran, dengan menilai sesuatu hal dari sisi yang positif, akan memberikan kita sebuah sikap atau memberikan perintah-perintah kepada seluruh otot-otot kita, seluruh jaringan sel kita untuk bertindak ataupun melakukan hal-hal yang positif demi kehidupan yang lebih tertib, lebih aman dan lebih tentram. Itulah tujuan dan manfaat daripada yoga ini, sehingga fisik, mentalitas dan juga pikiran kita selaras dan mampu menumbuhkan sisi-sisi yang positif di dalam tubuh kita, sehingga dari satu sisi positif di tubuh, mentalitas dan pikiran akan menyampaikan vibrasi-vibrasi kepada orang lain, sehingga tidak hanya diri, lingkungan pun akan menjadi lebih positif, damai dan tentram. Anak-anak, demikian penjelasan yang lebih dalam terhadap ketiga hal, yaitu mengenai definisi, pemahaman dan tujuan, mengenai jenis dari yoga. Itu akan ada tugas tersendiri nanti. Kemudian dari manfaat yoga. Kesehatan fisik itu menyangkut tidak hanya dari kita terlihat bugar, tapi juga pernapasan, jantung, paru-paru, limpa, ginjal kita bersih, otot-otot kita lemas, lentur, sehingga dapat memberikan kita gerak-gerak yang maksimal di dalam melakukan sebuah kegiatan. Dengan mentalitas yang kuat, kita dapat berinteraksi dengan baik dengan orang lain dan membagi kasih sayang, sehingga vibrasi positif dan pancaran kasih sayang itu ada di mana-mana. Dalam teman yang mungkin dalam persahabatan, kepada orang tua, kita berhubungan baik dengan orang tua, sehingga kita dapat menjalankan tugas sebagai seorang putra dengan sesuai dengan apa yang diidamkan oleh orang tua. Dengan pikiran yang baik, kita akan melahirkan gagasan-gagasan yang baik, gagasan-gagasan yang monumental untuk kehidupan yang tertib, aman dan tentram. Semoga bermanfaat. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan.